Alhamdulillahilladzi adal amanah wa balagha risalah wa masahil ummah wa jahadil filaha jihadi tihtu wa tawba masattu wa tawba nafsu minal jannatin manjilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fatihil mawtik wa khatibil masabab nasiril haq bil haq wa hadi suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min qadril azim. Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajada anfara duha fayaqrabanna musallana sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat lautan rahmat. Rabbun nas yang mengatur manusia, ilahin nas Tuhannya manusia, malikin nas rajanya manusia, khalaqas samawati wal ardh yang menciptakan manusia, wahtilafil laili wan nahar yang menggilir perputaran siang dan malam Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama, tawadhu, merendahkan diri, dan tentu menggunakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah pada Rasul pilihan, pemuda idaman, imam mursalin, pemimpin utusan, khatam nabiyyin, nabi terakhir, nabi utusan, dan tiada kenabian dan kerasulan setelah Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib selalu berwasiat, selalu mengajak khususnya pada diri khatib dan umumnya pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjalankan semua perintah Allah tanpa terkecuali dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan rasa kecuali ungkapan yang baik di hari yang baik ini, Sayyidil Ayyam, hari Jumat, di tempat yang baik, rumah Allah, masjid, di suasana yang baik, karena kanan kiri kita banyak kaum muslimin yang mendapatkan istighfar, takbir, tahmid, dan saat ini kita mendengarkan kata-kata yang baik khutbah Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang kita kerjakan dari bangun tidur tadi dan aktivitas kita seharian dan hingga nanti kita kembali merupakan ibadah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mensampaikan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu a'lamu bi muradihi. Apabila datang suatu saat yang namanya ajal atau yang namanya mau, saat itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan nanti atau besok atau lusa
pasti kita akan dimandikan oleh saudara kita, pasti kita akan dikafani oleh saudara kita, kita pasti akan disolatkan oleh saudara kita, dan kita pasti akan diusung ke makam oleh saudara kita. Dalam pengusungan ada suatu kisah diriwayatkan oleh Bukhari bahwa fa in kana salihah ya qatimuni ya qatimuni, suatu saat ada orang soleh dibawa ke makam oleh saudara-saudara. Makanya seorang yang soleh tadi kita tidak bisa mendengar karena Rasulullah saat itu bisa mendengar. Ya qatimuni ya qatimuni, ya saudaraku, percepatlah aku ke makam. Karena sang jenazah ini tidak tahu bahwa makamnya rawdah min riyadil jannah. Karena sang jenazah ini sudah terbayang bahwa makamnya yaitu atau kuburannya taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sang jenazah ini minta dipercepat keberangkatan ke makam karena mau menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya bahwa jenazah yang sebaliknya fa'inkan bainu salihah, ada jenazah yang sebaliknya yang tidak pernah mengerjakan perintah Allah, bahkan mengkufuri perintah Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, samina wa asarina, tidak sebaliknya samina wa atona seperti jamaah yang tadi. Maka sang jenazah tadi, ya wailaha ya wailaha aintas habuna biha, celakalah aku akan dibawa kemana jasadku ini, kata jenazah yang tidak pernah mengerjakan perintah Allah. Karena sang jenazah ini tahu selama hidupnya tidak pernah mengerjakan perintah Allah, bahkan ada perintah Allah malah dibantahnya. Maka sang jenazah tadi sudah terbayang bahwa sang jenazah tadi akan dibawa kufratin min kufar niron. Terlihat bahwa jenazah tadi bayangan rakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di pelajaran ini, ibrah ini, kita mumpung kita belum dimandikan oleh saudara kita, belum dikafani oleh saudara kita, belum disolatkan oleh saudara kita, dan belum dibawa amanah oleh saudara kita. Ayo, bukan berarti imam di sini lebih baik daripada jamaah sekalian. Imam selalu mengajak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, hatta idza jaa ajaluhum maut qala rabbil ji'uni. Kata jenazah yang telah masuk di kuburan lalu berkata, ya Allah, hidupkanlah aku kembali ke dunia, hidupkanlah kembali aku ke dunia. Apa yang akan dilakukan jenazah tadi setelah umpama permintaan tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia akan melaksanakan perintah Allah, akan sholat berjamaah, akan puasa Senin Kamis, akan ikut kurban, akan melaksanakan infak, akan melaksanakan sedekah, karena amalan-amalan saleh ini yang akan membawa jasadnya tadi rawdah min riyadil jannah. Dan sebaliknya, apabila melanggar perintah-perintah Allah, bahkan cuek akan perintah Allah, kufratin min ghufarin nirar, bayangan nerakanya Allah akan terpampang selalu di mata jenazah yang tidak
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan kita selama ini tidak terbayang bahwa kita besok akan meninggal, seperti keyakinan kita waktu di alam kandungan. Kita juga tidak percaya kita diberi mata oleh Allah. Untuk apa waktu kita di alam kandungan? Karena semuanya gelap. Kita tidak percaya kekuasaan Allah. Kita diberi kaki. Untuk apa ini kaki waktu kita di alam kandungan? Karena muter-muter di dalam alam kandungan. Juga begitu juga kita diberi tangan. Untuk apa itu? Untuk ambil apa? Karena kita tidak pernah meyakini bahwa yang gaib, perjalanan hidup sudah mati. Bahkan kita tidak pernah percaya setelah di alam kandungan kita ke alam dunia. Kita dulu juga begitu. Bahkan ini setelah alam yang kedua, setelah alam kandungan ke alam dunia, kita juga tidak pernah percaya bahwa nanti ada alam akhirat. Kita membuat harta, kita berbuat curang, berbuat nakal, silakan, sesungguhnya maut mengintai kita. Malaikat maut tidak akan tidur dan selalu tepat pada sasarannya. Tidak akan pernah salah malaikat maut menjemput nyawanya kepada kita semua. Kita tinggal nunggu giliran kapan kita akan dijemput Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Maka kesempatan ini, ayo kita maksimalkan ibadah kita. Mungkin ada kesempatan lagi kurang lebih 28 hari kita berban. Kita maksimalkan lagi kesempatan hidup kita untuk selalu sholat berjamaah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berinfak seperti kita biasa, yang kita Ramadan kita maksimalkan lagi di bulan-bulan 11 bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di akhir hayat kita menjadikan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu min riyadil jannah, yaitu taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kufratin min kufarin niran, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abdar. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru innallaha ghafurur rahim.